Anggaran 450 triliun dalam setahun yang akan digunakan hanya untuk satu program. Yang bener aja. Prabowo mau impor 1,5 juta sapi dari India demi program susu gratis? Parah, rawan perampokan APBN. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Jadi kalau susu ya, yang paling baik dan paling sehat adalah susu yang tentunya langsung dari sapi. Yang kemasan-kemasan mungkin kebanyakan adalah ada pengawet dan mungkin gulanya terlalu banyak dan sebagainya. Jadi kalau dari India mungkin hanya 20 hari dan harganya saya kira memadai. India lebih banyak, kita bisa import. Kita butuh untuk kasih susu ke anak-anak kita, ya kan? 82 juta anak, kalau mereka minum 500 cc, ya kan? Kita butuh berarti sekitar 40 juta liter. Berarti kita minimal perlu sapi perah ya minimal mungkin 2,5 juta. Jadi kita mungkin harus import 1 juta atau 1,5 juta sapi. Ini kayaknya memang program dari Prabowo Gibran ini nggak ngotak ini. Bayangkan 450 triliun dalam setahun hanya untuk satu program saja, yakni makan gratis. Sementara kalau kita bandingkan dengan program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, 2.500 triliun dalam waktu 5 tahun. Artinya per tahun akan menghabiskan 500 triliun untuk 21 program unggulan. Perbandingannya kan jomplang banget. Satu program 450 triliun, nambahin 50 triliun sudah menjadi 21 program unggulan. Dan program ini, unggulan ini untuk mensejahterakan masyarakat, kemudian untuk memberantas korupsi, dan meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan program bagi-bagi susu gratis harus mengimpor 1,5 juta sapi. Sebab susu yang berasal langsung dari sapi lebih bagus ketimbang susu kemasan yang banyak gula dan pengawetnya. Menurut Prabowo, impor sapi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal sapi dalam memproduksi susu, yaitu sebanyak 2,5 juta ekor. Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam diskusi bersama Persatuan Wartawan Indonesia di Jakarta Pusat Kamis 4 Januari. Prabowo menjelaskan target dari program susu gratis ini mencapai 82 juta anak. Dengan begitu, kata dia, dibutuhkan sekitar 40 juta liter susu. Prabowo menjelaskan kemungkinan sapi akan diimpor dari India yang jaraknya lebih dekat dari Indonesia. Ia menilai jika mengimpor sapi dari Brasil, harganya lebih mahal dan waktu pengirimannya pun bisa mencapai 40 hari. Ya begitulah capres kebanggaan warga Gerindra, Prabowo Subianto yang selalu mengejutkan kita. Dengan asumsi per anak minum 500 cc, maka akan dibutuhkan 40 juta liter sehingga setidaknya 2,5 juta sapi perah perlu disediakan supaya kuota bisa terpenuhi. Waduh, banyak juga ya. Jangan sampai nanti sapi-sapinya keliru diberi asam sulfat. Aduh doh. Tapi sayang, timnya Prabowo ini tidak riset dulu sebelum mencanangkan program bahwa susu sudah dihilangkan dari program gizi seimbang Kemenkes dan susu sapi tidak lagi dianggap sebagai makanan penyempurna. Sejak awal Prabowo memang tidak ada kapasitas menjadi presiden dan sebenarnya alam semesta sudah memberikan jawaban dengan beberapa kali kalah capres. Tapi sekarang seolah ia dapat angin segar untuk mencapreskan diri lagi dan jawaban alam semesta akan tetap sama. Dia bukan orang yang pantas untuk memimpin NKRI. Ya seperti berjudi dengan menaruhkan dirinya dan kelompoknya. Jika menang dia akan menjadi penguasa dan miliarder. Tapi jika kalah tamat sudah nasib si kakek tua. Begitulah orang tua yang pikirannya sudah ujur. Programnya ribet semua, memelihara sapi supaya punya susu terus harus kasih makan bergizi. Belum lagi hewannya digemukkan. Menunggu hewannya gemuk, anak se-Indonesia nunggu susunya. Keburu gede bocahnya Bambang. Bahkan mungkin sudah bisa pada cari susu sendiri. Waduh doh, Prabowo memang tidak pantas menjadi capres. Sejak 2014 adakah program Prabowo yang benar-benar jempolan, yang benar-benar spesifik? Makan siang gratis ini tak ubahnya belas jasa pada Bohir yang nantinya kelola program ini.
450 triliun bos, dan kucurannya bukan jangka panjang. Bayangkan betapa program ini benar-benar akan menjadi sarang koruptor. Bicara kompetensi dan kesiapan Prabowo dalam mengelola sebuah program. Kita ambil contoh food estate. Betapa program ini amburadul di bawah kendalinya. Itu program negara bukan swasta atau pemula yang masih coba-coba. Padahal Indonesia tak kekurangan ahli di bidang pertanian. Dan yang ditanam hanya sekelas singkong, bukan hal baru tentunya, dan itu pun gagal total. Terus terang saja kita khawatir kalau Prabowo sudah bicara rencana impor. Apalagi untuk pemenuhan kebutuhan sapi yang jauh dari pemahaman Prabowo yang berlatar belakang militer dan lahir sebagai generasi konglomerat itu. Lawang sebagai menahan saja dia nggak becus dalam pembelanjaan pesawat tempur bekas kok. Sehingga pesawat tua yang sebenarnya bisa diperoleh secara hibah malah dibeli dengan harga tinggi. Daripada impor sapi lebih baik Prabowo impor kuda supaya produksi susu kuda liar besar khasiatnya. Biar Prabowo tambah kuat plus tidak loyo dan siap belusukan ke kampung-kampung. Bagaimana menurut Anda? Belusukan ke pasar, Atikoh bikin masyarakat dan pedagang full senyum. Pedagang teriak Atikoh wae ibu negarane. Beri solusi, bukan kayak kubu sebelah yang cuma planga-plongo. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Sebetulnya fair ya, keinginannya adalah ada kestabilan harga. Karena kalau harganya rendah atau tinggi itu juga akan mempersulit mereka untuk margin ini harga jualnya, sehingga berapa keuntungan yang mereka dapat itu agak sulit untuk diperkirakan. Komitmen Pak Ganjar sendiri untuk menjalankan pedagang menjaga kestabilan itu apa? Nanti untuk distribusi ya. Yang pertama tentu rantai distribusinya, rantai pasoknya antara supply demand itu benar-benar diatur, sehingga ketika seperti misalnya kebutuhan pertanian, ketika panen raya ini memang harus distabilkan agar harganya juga tidak terlalu turun, sehingga tetap petani juga terlindungi. Tetapi ketika suplainya turun, misalnya lagi tidak panen dan sebagainya, ini juga yang stok itu bisa dikeluarkan agar harganya tidak terlalu naik. Dia berkampanye sendirian dengan penuh keberanian. Tubuhnya kecil mungil, tapi keberanian yang besar terpancar dalam senyumannya yang tanpa ragu. Mbak Siti Atikoh memang perempuan yang luar biasa. Dia berani jalan sendiri, berkeliling sendiri, menyapa masyarakat sendirian. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang juga diusung oleh Partai Perindo, Siti Atikoh Supriyanti, mengatakan masyarakat dan pedagang sama-sama membutuhkan stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok. Hal itu disampaikan Atikoh setelah belusukan ke pasar-pasar tradisional di berbagai daerah di Indonesia, serta berdialog dengan masyarakat dan juga pedagang. Atikoh menilai masyarakat dan pedagang sama-sama mengeluhkan harga bahan pokok seperti gula, beras, dan cabai yang melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Maka dari itu menurut Atikoh, hal yang adil bagi penjual dan pembeli adalah harga yang stabil. Penjual tidak pusing menentukan harga jual dan pembeli juga bisa tenang menghitung kemampuan belanjanya. Dalam kesempatan itu Atikoh juga mendapatkan keluhan dari pedagang usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Tegal, Jawa Tengah. Salah seorang pedagang cemilan tradisional rambut nenek mengeluhkan harga gula yang melambung dari Rp12.000 per kilogram menjadi Rp18.000 per kilogram. Ia menuturkan sebenarnya masyarakat dan pedagang sama-sama tidak menuntut harga bahan pokok yang murah, melainkan yang terjangkau dan stabil. Diakui harga bahan pangan kalau murah, maka akan merugikan para petani juga pedagang karena margin keuntungan tipis. Begitu pula jika harga pangan terlalu mahal, daya beli masyarakat berkurang dan pedagang pun tidak bisa mengambil keuntungan. Jadi masyarakat dan pedagang itu yang dibutuhkan bukan harga murahnya, tapi adalah affordable, maksudnya yang terjangkau dan stabil. Jawaban Atikoh tersebut membuktikan bahwa kemampuannya memberikan pengertian kepada masyarakat soal kenaikan harga serta mencari solusi dan menampung keluh kesah pedagang sudah mahir dan sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat bisa lega mengeluarkan keluh kesahnya kepada Atikoh karena Atikoh memberikan perhatian dan menampung semua alasan warga. Jangan seperti Gibran, ditanya solusi bagaimana mengatasi kenaikan harga, malah dijawab event tahunan. Hahaha, kan gak masuk akal. Agak memprihatinkan sih, ditanya apa jawabnya seadanya. Jawabannya ibarat robot yang sudah diprogram sejak awal. Siapapun juga tahu harga kebutuhan pokok atau barang apapun cenderung naik di musim-musim tertentu. Yang ditanya adalah bagaimana caranya bisa menstabilkan harga meskipun ada hari-hari besar. Tapi ya memang begitulah kemampuan Gibran yang terlihat saat ini.
Saya yakin jawaban seperti ini pun akan mendapatkan applause dan standing ovation dari para penggemarnya. Jawaban yang artinya Gibran tidak tahu harus jawab apa, sehingga muter-muter dan menjawab ke arah lain. Mungkin kita tidak boleh menyalahkan Gibran yang menjawab seperti itu. Harusnya salahkan saja emak-emak yang bertanya. Kenapa dia bertanya sesuatu yang sulit dijawab Gibran? Harusnya kasih pertanyaan yang simpel saja, misal 1 tambah 1 berapa? Kalau bertanya sesuatu yang mumet jelimet, ya jawabannya akan membagongkan. Mungkin sebagian ada yang prihatin bahkan sedih melihat masa depan Indonesia kalau wakil presidennya seperti ini. Kalau belum siap, alangkah baiknya mulai dari bawah. Jangan terlalu bernafsu lompat pagar yang tinggi tapi tidak sanggup dilompati. Tapi dibantu dengan alat-alat dan orang-orang lain supaya pagar itu bisa terlewati. Kalau memang tidak mampu, mau di make up seperti apapun tetap kapasitasnya begitu-begitu saja loh. Kita tidak butuh pemimpin seperti Gibran. Gibran tidak memiliki kemampuan dalam bidang memimpin negara. Mungkin kalau Gibran disandingkan dengan Atiko, Gibran akan dibuat malu. Atiko merupakan wanita yang tak kenal lelah dan senantiasa berjuang serta berlari menuju esok yang lebih cerah bersama rakyatnya. Perjuangan Atiko untuk barisan perempuan di Indonesia akan terus ia galakan demi tercapainya keadilan serta kesetaraan gender. Selaras dengan Ganjar yang selalu melibatkan peran perempuan baik dalam pemerintahan ataupun proses politik. Bagaimana menurut Anda?